Ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp. Adakah amalan yang bisa kita amalkan pada saat bulan Ramadan ini pada masa pandemi COVID-19? Ini satu pertanyaan yang menurut saya agak sedikit aneh, karena pada prinsipnya terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah amal soleh yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali, tetapi kemudian banyak orang membuat amalan. Kenapa? Karena ketika pertanyaan ini disampaikan, disebutkan bahwasanya tetangga sebelahnya melakukan satu amalan dengan membaca surat Yasin sebanyak 40 kali. Apakah yang semacam ini dituntunkan pada saat masa wabah untuk membaca Yasin sebanyak 40 kali? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita hendak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pastikan 6 hal. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu bahwasanya ibadah semua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niatnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, ketika kita mau beribadah, maka ibadah tersebut juga perlu kita ketahui, ibadah tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam hal satu, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah kadarnya atau hitungannya. Jadi pertama tadi ikhlas, yang kedua adalah kadarnya atau hitungannya. Maka kalau Rasulullah SAW tidak menjelaskan hitungannya, maka kita tidak perlu membuat hitungan sendiri. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan untuk membaca surat Yasin dengan hitungan 40. Dan kita sama-sama mafhum, kita sama-sama paham bahwasanya Al-Quran itu semuanya baik, Al-Quran itu semua kalau dibaca berpahala. Tetapi ingat, di dalam beribadah hendaknya kita sesuai tuntunan beliau. Kalau kita membaca Al-Quran, maka tidak perlu kemudian membuat keyakinan dengan hitungan tertentu. Jadi pertama tadi ikhlas, yang kedua adalah hitungannya. Maka yang ketiga, di dalam beribadah yang perlu kita perhatikan bukan sekedar hitungan, tetapi yang perlu kita lakukan juga adalah perhatikan waktu. Kalau Rasul SAW tidak mengajarkan mengenai masalah waktunya, maka tidak perlu bikin waktu sendiri. Misalnya, kemudian dianjurkan untuk membaca surat Yasin waktunya setelah maghrib, atau kemudian membuat waktu sendiri di per 3 malam. Kalau Rasul tidak menjelaskan setelah maghrib, Rasul tidak menjelaskan per 3 malam, maka silahkan waktunya kapanpun. Kalau Rasul tidak menjelaskan 40 kali, maka silahkan membaca Al-Quran semampunya. Tidak perlu kemudian membuat hitungan tersendiri, membuat waktu tersendiri. Karena pensyariatan yang sudah dicontohkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW itu sudah lengkap, sudah komplit, maka kita tidak perlu membuat waktu sendiri. Adapun yang keempat, itu yang perlu kita perhatikan juga adalah tempat. Maka kita tidak boleh untuk membuat tempat sendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita sudah jelas bahwasanya ibadah haji itu dikerjakan di Makkah Al-Mukarramah. Maka tidak boleh kemudian kita mengerjakan ibadah haji selain di kota Makkah. Ibadah itu ada di sana. Maka kalau kemudian dikerjakan di tempat lain, maka tidak ada tuntunannya. Demikian pula ibadah yang lain yang tidak menganjurkan pada tempat tertentu, maka bisa mengerjakan di mana saja, kecuali pada tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang dilarang. Karena itu tidak perlu kita untuk mengkhususkan tempat tertentu untuk beribadah. Misalnya dikhususkan untuk berpuasa di kuburan 7, ini jelas tidak ada tuntunannya. Atau misalnya lagi mengkhususkan untuk melaksanakan sholat duha di masjid-masjid tua, ini juga jelas tidak ada tuntunannya. Karena prinsip sholat duha bisa dikerjakan di semua masjid, bisa dikerjakan di semua tempat di bumi ini, selama tempat tersebut bukan tempat yang najis, bukan tempat yang dilarang. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan, bahwasanya terkait dengan masalah amalan lagi, itu bukan saja masalah niatnya, kemudian hitungannya, kemudian waktunya, kemudian tempatnya. Maka yang kelima yang perlu kita perhatikan itu adalah jenisnya. Jadi kalau Islam tidak mengajarkan jenis tertentu, maka hendaknya kita tidak perlu membuat jenis sendiri. Contoh di dalam menyembelih, Islam mengajarkan dalam masalah akikah hendaknya menyembelih
bahimatul an'am, jenis binatang ternak, yaitu al-an'am, ada kambing, ada sapi, ada unta, maka kita tidak boleh menentukan jenis sembelian tertentu di dalam menyembelih untuk beribadah kepada Allah kecuali yang sudah ditentukan. Maka kalau ada orang menganjurkan untuk menyembelih ayam cemani, ayam pitik mulus dan seterusnya yang dalam nas itu tidak ada, sementara itu ditujukan untuk ibadah, maka itu bukan merupakan tuntunan dan bukan merupakan amalan yang diajarkan di dalam Islam. Tetapi kalau Anda menyembelih hewan, selama hewan tersebut adalah hewan yang halal, mau hewan putih, mau hewan hitam, mau hewan apapun, selama disembelih dengan cara yang syar'i dan hewannya adalah halal untuk jamuan makan, maka hewan tersebut adalah halal. Tetapi kalau diniatkan untuk ibadah, maka ibadah itu butuh tuntunan. Kalau menentukan jenisnya, maka harus ada nasnya. Tetapi berbeda tadi kalau maksudnya untuk jamuan makan, maka silahkan, itu semua hewan boleh. Tetapi kalau untuk tujuan ibadah, maka hendaknya kita tujukan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya itu adalah kaifiyah atau tata cara. Jadi kita tidak boleh untuk bisa membuat tata cara sendiri. Misalnya urutannya begini, setelah itu begitu, setelah itu kemudian begini. Kalau tidak ada urutan-urutan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka hendaknya kita tidak perlu merepotkan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan urutan-urutan yang tidak diajarkan oleh Islam. Maka kita bisa beribadah selama tidak ada ketentuannya. Silahkan baca Al-Quran semampunya, silahkan untuk bersedekah kapan saja semampunya, silahkan untuk melakukan ibadah semampunya. Tetapi ingat, kalau kemudian kita membuat ketentuan-ketentuan sendiri, maka ketentuan-ketentuan semacam itu masuk dalam hadis Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat perkara baru di dalam agama ini, maka itu tertolak. Ingat, ini adalah urusan yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ibadah dengan agama. Berbeda dengan masalah teknologi. Teknologi itu adalah sarana prasarana, maka kita umat Islam boleh untuk menggunakan teknologi manapun. Karena Rasul menyebutkan yang termasuk perkara yang baru itu adalah dalam urusan agama. Tetapi kalau terkait dengan muamalah, terkait dengan teknologi, maka Nabi SAW menyebutkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silahkan menggunakan HP, silahkan menggunakan kamera, silahkan menggunakan jejaring sosial, karena itu adalah urusan dunia, berbeda dengan urusan agama. Sehingga kalau ada yang bertanya tentang amalan, maka amalan yang terbaik itu adalah amalan yang diwajibkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seorang hambaku beribadah kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, yang lebih aku cintai daripada amalan yang diwajibkan kepadaku. Seringkali orang bertanya tentang amalan, tetapi kewajiban ditinggalkan. Padahal kewajiban itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat 5 waktu, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan amalan-amalan wajib lainnya. Adapun kalau kita terbiasa dengan amalan sunnah, maka itu insya Allah akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku yang membiasakan untuk beribadah dengan ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Maka ibadah sunnah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran bukan saja cinta Allah, tetapi juga magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah lalu mengikuti aku, maksudnya mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti tuntunan Islam, maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mengerjakan sunnah Rasul mendapatkan cinta dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.